warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Widianti. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Oke, jangan berlama-lama lagi, mari kita ke videonya. Bab 3. Sistem informasi akuntansi. Sejarah sistem pencatatan double entry. Menurut Matesi 1987, sistem pencatatan dengan menggunakan double entry sudah ada sebelum Lucas Pacioli menemukannya. Lucas Pacioli sendiri bahkan dalam bukunya menyatakan bahwa apa yang ditulisnya tentang sistem pencatatan double entry adalah berdasarkan pada metode yang telah digunakan di Venice, Italia, yang sudah sejak lama dan berkembang. Lucas Pacioli juga menyatakan bahwa bukan dirinya lah yang menemukan sistem pencatatan atau pembukuan berganda tersebut. Littleton 1961 menyebutkan bahwa seluruh karakteristik dan sistem pencatatan double entry telah dikembangkan lebih dari 100 tahun sebelum buku Lucas Pacioli muncul. Ada juga pihak yang beranggapan bahwa bahan-bahan mengenai sistem pencatatan double entry sesungguhnya telah ditemukan di Florence atau Italia pada tahun 1211, yaitu 283 tahun sebelum terbitnya buku Lucas Pacioli. Sejak tahun itu berkembanglah sistem pembukuan di Italia. Saldo normal akun. Hubungan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas dapat dirumuskan ke dalam sebuah persamaan akuntansi sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas ditambah equity. Rumusan persamaan akuntansi di atas sifatnya baku atau mutlak, di mana liabilitas harus ditempatkan terlebih dahulu sebelum equity. Ini mengandung makna bahwa kreditor memiliki hak yang pertama atas kekayaan perusahaan. Setelah itu, sisa aset yang masih ada barulah merupakan hak pemilik modal atau pemegang saham. Sebuah sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan ataupun penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan. Kenaikan ataupun penurunan saldo ini haruslah dicatat secara terperinci dan terpisah untuk setiap komponen laporan keuangan. Salah satu yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan COA adalah penerapan flexible numbering system atau sistem penomoran yang fleksibel, di mana sebuah kode dan nama akun yang baru akan dapat ditambah atau disisipkan tanpa mengubah urutan kode akun lainnya yang telah ada. Bentuk format yang paling sederhana untuk menunjukkan kenaikan ataupun penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan adalah menggunakan model T-account atau dinamakan T-account karena memang bentuk formatnya seperti huruf T. Model T-account bisa dilihat seperti yang digambar ini. Analisis transaksi dan jurnal. Dalam akuntansi, proses pencatatan selalu dimulai dengan menganalisis setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Analisis ini mengandung pengertian bahwa seorang akuntan harus dapat menentukan pengaruh dari masing-masing transaksi terhadap akun. Setelah transaksi dianalisis, langkah selanjutnya adalah mencatat kandungan informasi yang ada pada setiap transaksi ke dalam jurnal. Jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Jurnal khusus dibagi menjadi 4, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pembayaran kas. Selanjutnya, buku besar. Setelah transaksi dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting atau memindah bukukan setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar untuk masing-masing akun. Intinya adalah bahwa setiap saldo akun yang masih tercerai-berai dalam jurnal akan diakumulasikan ke dalam buku besar sesuai masing-masing akun. Nantinya buku besar untuk masing-masing akun ini akan memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan yang ditimbulkan dari seluruh transaksi yang terjadi selama periode akuntansi. Buku besar dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Tidak semua akun memerlukan buku besar pembantu. Perusahaan biasanya akan membuat buku besar pembantu hanya khusus untuk akun piutang
dagang dan utang dagang. Selanjutnya, neraca saldo. Neraca saldo diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan dalam memposting jumlah debit atau kredit dari jurnal ke buku besar. Kecocokan antara jumlah debit dengan jumlah kredit ini harus dibuktikan pada setiap akhir periode laporan akuntansi. Langkah awal dalam menyiapkan neraca saldo adalah menentukan saldo akhir per periode laporan akuntansi untuk setiap akun. Seluruh saldo akhir tersebut akan dipindahkan ke neraca saldo. Perlu ditekankan di sini bahwa neraca saldo dibuat hanya untuk membuktikan bahwa antara jumlah debit dengan jumlah kredit telah sama. Antara jumlah debit dengan jumlah kredit dalam neraca saldo akan tetap sama meskipun 1. Terdapat kesalahan identifikasi akun dalam pembuatan ayat jurnal. Yang kedua, terdapat transaksi bisnis yang tidak di jurnal atau terlewatkan. Yang ketiga, terdapat transaksi bisnis yang di jurnal secara ganda atau double. Selanjutnya, ayat jurnal penyesuaian. Setelah ayat jurnal diposting ke buku besar, lalu disiapkanlah neraca saldo sebelum penyesuaian. Siklus akuntansi belum selesai sampai di sini. Masih ada beberapa tahapan proses lagi yang harus dilalui hingga akhirnya diterbitkan seperangkat laporan keuangan yang bermanfaat bagi para user. Penyesuaian ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperbarui data laporan keuangan agar sesuai dengan konsep akrual dan konsep penandingan yang berlaku dalam akuntansi. Setiap ayat jurnal penyesuaian sekurang-kurangnya akan mempengaruhi satu akun laporan laba rugi dan satu akun neraca. Jadi, dalam ayat jurnal penyesuaian selalu melibatkan akun pendapatan atau akun beban dan akun aktiva atau akun kewajiban. Pada prinsipnya ada 4 item yang memerlukan penyesuaian, yakni 1. Beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau utang akrual. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual. Yang ketiga, beban yang ditangguhkan atau biaya dibayar di muka. Yang keempat, pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Di samping itu, penyesuaian juga perlu dibuat atas transaksi-transaksi yang melibatkan estimasi seperti pengakuan atas beban penyusutan dan beban piutang tertagih. Selanjutnya, neraca saldo setelah penyesuaian dan menyiapkan laporan keuangan. Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan menjurnal transaksi dan yang diakhiri dengan membuat laporan dinamakan sebagai siklus akuntansi. Produk akhir dari siklus akuntansi ini adalah laporan keuangan. Secara rinci, tahapan dalam siklus akuntansi dapat diurutkan sebagai berikut. 1. Mula-mula dokumen pendukung transaksi dan analisis dan informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut dicatat dalam jurnal. Yang kedua, lalu data akuntansi yang ada dalam jurnal diposting ke buku besar. Yang ketiga, seluruh saldo akhir yang terdapat pada masing-masing buku besar akun didaftar atau dipindahkan ke neraca saldo untuk membuktikan kecocokan antara keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal debit dengan keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal kredit. Yang keempat, menganalisis data penyesuaian dan membuat jurnal ayat penyesuaian. Yang kelima, memposting data jurnal penyesuaian ke masing-masing buku besar akun yang terkait. Yang keenam, dengan menggunakan pilihan atau opsional, bantu neraca lajur sebagai kertas kerja atau worksheet. Neraca saldo setelah penyesuaian dan laporan keuangan disiapkan. Yang ketujuh, membuat ayat jurnal penutup. Yang ke-8, memposting data jurnal penutup ke masing-masing buku besar akun yang terkait. 9, menyiapkan neraca saldo setelah penutup. Dan yang ke-10, membuat ayat jurnal pembalik. Setelah semua ayat jurnal penyesuaian dibuat dan diposting, neraca saldo berikutnya lalu dibuat ada dari akun-akun buku besar. Neraca saldo ini dinamakan neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo ini memperlihatkan saldo dari semua akun termasuk akun-akun yang telah disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya, penggunaan neraca lajur. Seringkali menggunakan kertas kerja berupa neraca lajur untuk mengumumkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Kertas kerja ini berbentuk multikolom yang memuat laporan keuangan. Fungsi kertas kerja ini hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara manual. Adapun urutan tahapan dalam menyiapkan kertas kerja adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian.
ke dalam kertas kerja. Yang kedua, memasukkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Yang ketiga, memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kertas kerja. Yang keempat, memindahkan tiap saldo masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan. Selanjutnya, ya jurnal penutup. Seluruh akun neraca dikatakan memiliki sifat yang permanen dan akumulatif, di mana akun-akun neraca ini tidak akan tutup pada akhir periode akuntansi dan saldonya akan dibawa terus ke periode-periode akuntansi berikutnya. Jurnal penutup dilakukan dengan cara 1. Mentransfer seluruh akun komponen laba atau rugi yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit dan kemudian mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, mentransfer seluruh akun komponen laba atau rugi yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit dan kemudian mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, mentransfer saldo laba bersih atau rugi ke akun modal atau laba ditahan. Yang keempat, mentransfer akun FRIP atau dividen yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit. Selanjutnya, neraca saldo setelah penutup. Prosedur akuntansi yang terakhir setelah ayat jurnal penutup dibuat dan diposting ke masing-masing buku besar akun terkait adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutupan ini sesungguhnya dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan bahwa proses penjurnalan dan memposting ayat jurnal penutup telah dilakukan secara tepat dan lengkap. Selanjutnya, ayat jurnal pembalik. Ayat jurnal pembalik ini biasanya akan dibuat pada setiap awal periode akuntansi dengan cara membalikan ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Ada 4 hal yang perlu dibuatkan ayat jurnal pembalik, yaitu 1. Ayat jurnal penyesuaian atas beban yang masih harus dibayar atau dibeban akrual atau utang akrual. Yang kedua, ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual. Yang ketiga, ayat jurnal penyesuaian atas biaya dibayar di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai beban bukan sebagai aktiva atau prepaid. 4. Ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan diterima di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai pendapatan bukan sebagai utang. Selanjutnya, akuntansi dasar kas akuntansi dasar akrual. Untuk menentukan besarnya jumlah pendapatan dan beban secara tepat dalam periode yang tepat, ada 2 pilihan yang tersedia yang dapat dijadikan sebagai dasar pencatatan oleh akuntan, yaitu 1. Cash basic dan akrual basic. Apabila dasar pencatatan akuntansi digunakan adalah cash basic, maka pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana uang kas diterima untuk pendapatan atau uang kas dibayarkan untuk beban. Adapun apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah akrual basic, maka baik untuk pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi, tanpa memerhatikan arus uang kas masuk ataupun arus kas keluar. Sekian video presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.